Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, sebelum aku mulai cerita di video ini, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika mana ada salah-salah kata atau perbuatan di setiap video-video aku, baik yang aku sengaja ataupun tanpa aku sengaja. Mohon untuk dimaafkan atas kehilafan aku dalam berbicara ataupun di setiap video-video aku. Oke, kita lanjut di video ya. Nah, ini Hari Raya Idul Fitri, kok videonya masih beres-beres. Jadi ceritanya ini tuh hari setelah aku bikin dodol ya teman-teman. Nah, aku baru mulai beres-beres di dapur. Terus juga ini magicomnya itu aku mau lap-lap yang ampe bener-bener kinclong supaya seperti baru gitu. Nah, teman-teman gimana nih hari ini keseruannya bareng keluarga? Pasti seru banget ya. Yang udah pada mudik, pasti udah pada kumpul sama keluarga. Masya Allah. Semoga tahun depan kita juga dipertemukan di bulan Ramadan dan juga bisa dipertemukan lagi di Hari Raya Idul Fitri. Amin. Untuk yang nggak bisa mudik, nggak bisa kumpul sama keluarganya, jangan sedih ya. Kan sekarang tuh udah zamannya canggih banget, bisa video call. Insya Allah di tahun berikutnya dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan juga disehatkan badannya supaya bisa berkumpul dengan keluarganya. Amin. Karena saudarinya Pak suami ini juga banyak yang nggak mudik ya teman-teman. Sebenarnya bukan banyak lagi sih, tapi ya nggak ada yang mudik. Tapi insya Allah sih katanya kalau untuk saudara Pak suami yang perempuan tuh insya Allah besok mudik. Karena cuman saudara perempuan Pak suami aja yang dekat gitu di kota Palembang. Kan jarak kota Palembang ke desa itu cuma sekitar 2 jaman. Nah, kalau untuk yang lain itu tuh pada jauh semua. Yang paling tua ada di Medan, yang nomor 2 juga ada di Pulau Jawa. Pokoknya semuanya itu pada jauh ya teman-teman. Jadi susah buat mudik. Biasanya sih kalau untuk yang nomor 2 itu sekitar 2 atau 3 tahun sekali baru dia mudik. Nah, kalau untuk dari Palembang itu tuh sekitar 2 minggu atau 3 minggu sekali itu pasti insya Allah mudik karena dia juga kan mau ambil kempang di sini. Jadi kerjanya itu ya jual kempang gitu ya teman-teman. Nah, ambilnya itu dari desa. Makanya insya Allah setiap 3 minggu sekali itu pasti mudik. Biasanya kalau lebaran kayak gini juga pasti suka mudik gitu sebelum hari raya Idul Fitri. Biasanya 1 hari gitu ya teman-teman. Tapi karena ini dia tuh punya bayi, katanya sih repot gitu. Makanya ya udah mudiknya di hari lebaran kedua. Tapi hari ini tuh aku mau ke tempat emak dan insya Allah aku mau nginap gitu ya di tempat emak karena si Emilka tuh udah lama banget pengen nginap di tempat emak. Katanya mau 2 atau 3 harian gitu ya teman-teman. Tapi karena aku maunya cuma 1 hari, terus aku bilang kayak Milka ya udah kalau mau 2 3 hari, ayo Milka aja yang tinggal, terus nanti dijemput. Anaknya malah nggak mau. Karena kalau si Emilka itu emang nggak pernah pisah dari aku ya teman-teman sejak kecil. Biarpun aku kemana-mana, walaupun riwe banget, tetap aku ajak. Kayak si Ade Zayan juga ya nggak pernah pisah gitu ya teman-teman. Beda sama Ade Siska. Kalau Ade Siska, kalau emaknya pergi, aku yang ngasuh gitu ya teman-teman. Pasti aku yang ke tempat emak dan aku yang ngajak si Ade Siska. Makanya si Ade Siska tuh kalaupun emaknya nggak nginep di sini, Ade Siska yang nginep di sini ya anaknya itu anteng gitu, nggak nanyain emaknya, malah lebih betah gitu ya teman-teman. Kelamin. Pernah 2 hari dia nginep di sini dan gak ada emaknya sama sekali loh, nggak nanyain emaknya kemana. Kalau aku suruh pulang ya besok, katanya besok lagi gitu. Pokoknya betah banget deh si ada Siska tuh di sini karena aku tuh suka bercandain gitu ya teman-teman. Tapi si ada Siska tuh ya tetap apa ya, kalau sama aku tuh ya udah biasa aja gitu. Oke, lanjut ke video ya. Nah, ini aku tuh udah beres-beres di atas meja, magicom aku juga udah kinclong, udah seperti baru. Jadi di sini aku juga mau lap-lap di atas kompor. Sebenarnya kalau besok aku tempur lagi sama masak-masak, pasti bakalan kotor lagi ya teman-teman. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini tuh supaya lebih enak dipandang.
Terus ini selesai aku lap-lap, selesai aku beres-beres, ini aku lanjut buat cuci tangan. Nah, setelah aku cuci tangan, ini lanjut aku mau sapu-sapu, tapi di sini aku nggak ngepel ya teman-teman. Karena kalau untuk ngepel ya udahlah, setelah aku masak-masak, entar subuhnya gitu ya teman-teman. Karena pastinya bakalan kotor lagi atau enggak ya malamnya gitu aku ngepel. Karena kalau siang juga kan licin, kasihan sama anak-anak mau main. Dan ini aku sapu-sapunya itu sebagian aja karena banyak banget perabotan yang udah aku cuciin dari kemarin itu udah nongkrong belum dipakai. Terus lanjut karena ini tuh aku kayak apa ya, risih juga sih ngelihat stiker di meja kompor ini tuh udah kayak apa ya, kayak ngelupas gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh baru ingat kalau masih ada sisa stiker yang lama. Nah, jadi ini tuh aku mau ganti yang baru. Sebenarnya nggak ada rencana, nggak disengaja juga, tapi karena mood aku tuh lagi baik dan aku tuh melihat stikernya itu udah beneran nggak enak dipandang gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh untuk stiker yang lama aku copotin, aku ganti pakai stiker yang baru. Emang sih kalau untuk motif sama aja karena ini tuh sisa yang kemarin aku makeover ya teman-teman. Nah, jadi masih ada satu roll dan sengaja nggak aku jual karena ini tuh pemberian orang. Jadi aku hargai, jadi aku simpan aja. Oke deh lanjut. Nah, ini setelah aku ukur, tadi aku ukur pas ya teman-teman. Nah, ini baru aku potong, tapi aku tuh udah kayak lupa-lupa ingat gimana gitu ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillahnya ini tuh pas banget, biarpun kurang ya kurang dikit nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Nah, ini aku pas pasang itu kayak lupa-lupa ingat gitu ya. Jadi ini pas aku pertama pasang itu tuh bergelembung gitu, terus ya udah di sini aku pakai kain lap supaya nggak ada angin yang masuk, jadi lebih rapih gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh kurang sedikit ya teman-teman ke atasnya. Kalau untuk bagian aluminium yang putih itu tuh emang sengaja nggak aku pasangin stiker. Tapi kalau untuk di keramiknya itu kurang sedikit banget gitu buat ketutup. Tapi ya nggak kelihatan juga. Terus ini juga untuk bagian samping ya udah sekalian juga mau aku ganti. Ini sisa dari potongan yang tadi ya teman-teman. Nah, ini tuh aku bagi dua. Alhamdulillahnya cukup untuk kiri dan juga kanan. Oh iya, cuaca di tempat teman-teman gimana nih hari ini? Kalau di tempat aku subuh-subuh udah hujan. Ini aku flash overnya itu sekitar jam 5, udah selesai aku masak-masak, udah selesai semua tugas aku, udah mandi juga, pokoknya udah selesai semua ya teman-teman. Nah, pas banget cuacanya tuh hujan. Jadi aku pas pertama dubbing itu tuh suaranya agak berisik gitu ya teman-teman. Tapi sekarang tuh udah alhamdulillah hujannya udah mulai reda. Sebenarnya bagus sih kalau hujan di hari raya, tapi ya susah buat gerak, susah buat jalan ya teman-teman, apalagi buat yang mau ke sana kemari, terus juga apalagi subuh-subuh kayak gini mau sholat ya teman-teman ke masjid. Nah, masjid juga kalau di tempat aku itu lumayan jauh ya teman-teman. Tapi bisa sih kalau kita biasanya jalan kaki, nggak naik motor, dibilang jauh juga yang nggak terlalu jauh, dibilang dekat juga enggak. Tapi kebanyakannya ya orang sini tuh pada banyak naik motor kalau untuk yang bujang-bujang. Kalau kita biasanya jalan kaki kalau mau ke masjid. Oke oke lanjut. Nah, ini aku makeover tipis nih ceritanya. Jadi ini alhamdulillah udah selesai bagian samping kanan, samping kiri, terus ini juga samping kanan. Aku bingung ini kiri atau kanan gitu ya teman-teman. Pokoknya ya udah ini bagian samping kanan aku, kiri aku udah selesai semua dan pas banget. Ini si ada Zain tuh baru bangun tidur, jadi langsung kayak ngerengek-rengek gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini sebelum aku ngajak si Adek Zayan, di sini aku mau kemas dulu. Untuk parabot-parabot, untuk stiker-stikernya, untuk semuanya pokoknya. Terus ini juga ternyata stiker yang belum dipakai sama sekali itu ketempelan sama stiker yang udah aku copotin tadi. Nah, masya Allah tabarakallah, ini tuh
biarpun gak ada yang berubah, tapi setidaknya ini tuh lebih fresh ya teman-teman, karena stikernya itu baru. Jadi lebih enak dipandang. Oke deh lanjut. Nah ini setelah aku ngajak si Ade Zayan, ini udah sekitar kayak agak sore gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh mau bersih-bersih di bagian luar dulu. Jadi aku belum bersih-bersih di dalam rumah, tapi aku bersih-bersihnya itu bagian luar rumah. Karena kalau untuk di dalam rumah, alhamdulillah subuh ini ya teman-teman aku udah lap-lap juga, jadi aku nggak sempat ngevideoin gitu karena aku kerjainnya itu di jam 3 subuh, baru aja bangun tidur langsung aku kerjain buat ngelap-ngelap buat supaya nggak licin gitu pas anak-anak bangun tidur. Jadi pas anak-anak bangun tidur udah kering gitu ya teman-teman. Nah ini juga si adik Zayan tuh kelayapan mau kemana. Emang biasa sih si adik Zayan tuh kalau aku lagi di luar ya dianya kelayapan gitu. Terus ini juga aku tuh pakai parang karena ada kayak lumut gitu, terus juga ada kayak tanah yang bongkahan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh aku kesek aja pakai parang karena kalau pakai sikat itu tuh kayak tanahnya itu ya masih ada gitu. Emang sih kalau untuk di depan rumah ini tuh untuk semenannya tuh yang tipis banget gitu, makanya tanahnya itu kayak pada nongol gitu ya teman-teman. Karena kalau untuk lantai ini tuh masih rantai rumah lama ya teman-teman. Jadi pas kita renovasi kemarin itu belum sempat ngelantai, dananya udah habis. Jadi ya udah lantainya lantai lama aja, nggak apa-apa. Yang penting tuh udah bisa ditempati. Insya Allah kalau besok-besoknya ada rezeki lebih, insya Allah kita tuh mau ngeplaster dinding kamar, terus juga pengennya itu ngelantai gitu ya teman-teman, karena dari dapur sampai keluar itu belum sama sekali di lantai, jadi itu masih pakai lantai lama. Terus juga untuk kamar kita tuh jangankan buat pintu, kusennya juga belum ada ya teman-teman. Jadi ya emang dana kita pas kita renovasi itu udah benar-benar mepet banget, jadi ya udah yang gak penting-penting banget itu ya udah kita stop aja daripada kita nantinya banyak utang gitu. Oh ya, untuk video aku kali ini tuh durasinya lumayan panjang banget. Aku mohon maaf kalau jadinya kepanjangan dan malah teman-teman jadi bosan. Nah, alhamdulillah ini untuk teras rumah aku tuh udah aku bersihin, udah lumayan kinclong lah ya. Alhamdulillah. Terus lanjut, ini aku juga mau bersih-bersih isi kulkas. Sebenarnya udah aku bersihin sih, tapi nggak aku videoin aja. Ini juga untuk tatakannya tuh udah aku cuci semuanya. Pokoknya kalau hari raya Idul Fitri itu tuh harus kinclong semuanya dah. Ini juga sampai semuanya itu udah aku bersihin ya teman-teman, tapi nggak sempat aku videoin. Jadi kalau si Adezen tuh agak rewel, biasanya aku tuh kan agak disambi-sambi gitu, nah susah banget gitu buat bikin video. Jadi ya udah aku nggak bikin video, dan alhamdulillah ini tuh semuanya udah beres, udah tinggal disusun-susun aja. Es batunya juga udah ada, udah tinggal dimasuk-masukin aja ke kulkasnya. Ya meskipun nggak ada sih yang beli, karena di sini udah banyak yang ada kulkas juga. Dan sekian dulu ya teman-teman untuk video dari aku. Wassalamualaikum, bye.